Setelah kata terakhir Hunyu terdengar, banyak ahli dari klan Hun dan suku pionik iblis surgawi secara bersamaan melepaskan dauci mereka tanpa pengekangan. Tubuh mereka bersinar saat mereka mengepung kelompok Sioyan. Ekspresi kelompok Sun Er menjadi dingin ketika melangkah maju, dan dauci di dalam tubuh mereka mulai melonjak. Hunyu, apakah kau berencana memulai perang besar antara klan Gu dan klan Hun? Gu Qiang dengan dingin berteriak. Hunyu berkata, tidak pernah takut dengan klan Gu. Klan Hun hanya membiarkannya menikmati waktu mereka dengan damai. Tatapan Hunyu tajam ke arah Sioyan. Meski Tianzun keempat gagal menangkapnya, tapi sekarang dia akan mengambil tindakan sendiri untuk mengalahkan Sioyan dan membawanya ke aula jiwa. Dauci hitam pekat melonjak keluar dari tubuh Hunyu ke segala arah. Hunyu meminta Jiu Feng menyerahkan Sioyan padanya. Sementara dia, anggota suku pionik iblis surgawi dan ahli lainnya dari klan Hun akan mengatasi kelompok Sioyan. Jiu Feng mengangguk mendengar ini meski dia ingin bertempur dengan Sioyan. Jiu Feng segera berteriak serang. Dia dan yang lainnya bergerak menembakkan banyak pilar dauci. Di bawah serangan ini, Sun Er hanya melambaikan tangannya dan menghancurkan semua pilar dauci. Sun Er berkata pada Sioyan untuk menawarkan dirinya akan menghadapi Hunyu. Sioyan tersenyum tipis dan berkata itu tidak perlu. Kelompok Sun Er hanya perlu fokus untuk bertempur dengan Jiu Feng dan yang lainnya. Segera setelah itu, pertempuran langsung antara kelompok Sun Er dan Jiu Feng pecah di atas cakrawala. Sioyan berjalan ke hadapan Hunyu. Hunyu dengan tajam melihat Sioyan dan bertanya, seharusnya kunci Giok Kaisar kuno Tausi seharusnya ada di tanganmu, bukan? Sioyan tertawa dan berkata, kamu menginginkannya, maka ambillah sendiri. Ekspresi Hunyu menjadi sangat dingin dan niat membunuh melonjak mendengar perkataan Sioyan setajam silet ketika diremehkan. Dia kemudian melesat maju dan terjadilah pertempuran. Setelah beberapa pertukaran, Hunyu bersembunyi di balik celah ruang untuk menyerang Sioyan secara diam-diam. Tetapi Hunyu terlalu meremehkan indera tajam Sioyan. Sioyan tiba-tiba mengayunkan tinjunya diiringi api surgawi ke arah ruang kosong di sebelah kirinya. Ketika berbenturan, retakan ruang pecah dan tubuh Hunyu terhempas keluar dengan tubuh terhuyung-huyung secara menyedihkan. Sioyan melirik wajah suram Hunyu sebelum melihat pertempuran yang kacau di jarak yang cukup dekat sebelum menggelengkan kepalanya. Tanpa menunda lebih lama lagi, dia mengambil langkah maju, dan aura yang sangat luas dan kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Hunyu terkejut melihat kekuatan Sioyan telah mencapai Daozun bintang 9 perubahan ke 9 puncak. Dia akhirnya mengerti kenapa Sioyan tidak takut padanya. Itu karena kekuatan Sioyan telah melampaui kekuatannya. Namun, Hunyu menarik nafas berkata tidak takut meski kekuatannya telah mencapai selangkah menuju ranah Banseng. Dia membentuk segel dan tato klan muncul di keningnya. Auranya melonjak dan mendekati level Sioyan dalam sekejap. Tetapi Sioyan tersenyum saat dia berkata bahwa kekuatan itu masih belum cukup. Hunyu tertawa dingin ketika mulai membentuk segel. Kita akan tahu apakah itu cukup setelah bertukar pukulan. Dauci dingin di dalam tubuhnya membentuk telapak tangan hitam yang menakutkan. Diiringi tangisan sengsara tajam terus dipancarkan dari telapak tangan raksasa. Hunyu berteriak marah, telapak tangan penghancur jiwa. Telapak tangan hitam dengan kecepatan kilat membawa kekuatan penghancur luar biasa dibebankan pada Sioyan. Sioyan menggelengkan kepalanya, melangkah ke depan dan muncul di depan telapak tangan raksasa sembari berkata, aku telah mengatakan itu tidak cukup. Tinju Sioyan diselimuti api surgawi, menghantam telapak tangan raksasa. Ketika berbenturan, telapak tangan retak sebelum hancur seketika. Di bawah tatapan tercengang semua orang. Mereka tidak berharap serangan sebagian besar kekuatan Hunyu hancur oleh serangan acak dari tangan Sioyan.
Kekuatan ini menekan serangan karena level yang sama sekali berbeda. Melihat serangannya dihancurkan dengan mudah, Hunyu dipenuhi keterkejutan dan syok. Bahkan seorang ahli Daozun bintang 9 perubahan ke-9 tidak akan dapat menahan telapak tangan penghancur jiwanya. Tetapi Xiaoyan berbeda. Xiaoyan berjalan di udara menatap Hunyu yang memasang ekspresi jelek dan tertawa. Apakah anggota klan Hun hanya memiliki trik seperti itu? Xiaoyan, kamu jangan terlalu sombong, teriak Hunyu ketika ekspresinya menjadi gelap. Xiaoyan tersenyum mendengar tangisan Hunyu. Letusan api surgawi melonjak dari tangannya saat dia mengulurkannya. Segera telapak tangan api berukuran 1000 kaki terbentuk dan kecepatan seperti kilat dibebankan ke arah Hunyu. Hunyu mengatupkan giginya karena tidak puas saat melihat serangan Xiaoyan. Kabut hitam melonjak dari tubuhnya sebelum berubah menjadi banyak binatang kabut hitam yang ganas. Mereka berteriak dengan liar menerkam ke arah tangan api besar. Ketika binatang kabut hitam yang ganas bertabrakan dengan tangan api, mereka semua diledakkan menjadi asap dalam sekejap. Segera setelah itu, telapak tangan raksasa api dibanting dengan kejam dan menghantam tubuh Hunyu sampai muntah darah sebelum tubuhnya terhempaskan dan menabrak tanah dalam kondisi pingsan. Setelah itu Xiaoyan melirik medan pertempuran yang kacau. Dia tertawa dingin saat tangannya meluncur ke arah pertempuran. Beberapa pukulan dilepaskan ke udara dan angin yang menakutkan menebus ruang kosong sebelum menabrak tubuh beberapa ahli klan Hun dan pionik iblis surgawi. Kekuatan yang kuat menyebabkan orang-orang itu memuntahkan darah dan terbang kembali secara paksa. Perubahan tak terduga ini menyebabkan kelompok Jiu Feng tertekan. Mereka segera melihat Hunyu terbaring di tanah dengan takdir yang tidak diketahui. Hunyu sudah dihabisi secepat ini. Gelombang kekacauan yang mengerikan muncul di dalam hati Jiu Feng. Bahkan dia tidak dapat mengalahkan Hunyu dalam waktu yang sesingkat ini. Xiaoyan berkata, "Apakah kamu berencana untuk bertarung secara pribadi?" Mendengar ini tangan Jiu Feng bergetar dan tidak bisa mengatakan apapun. Situasi hari ini di luar dugaannya. Xiaoyan telah menjadi sangat kuat. Hanya sesepuh agung dalam suku yang bisa menghabisinya. Xiaoyan melirik Hunyu di kejauhan yang sedang berjuang untuk berdiri. Niat membunuh muncul. Klan Hun adalah musuh abadinya sampai diantaranya musnah. Hunyu sebagai salah satu generasi muda paling menonjol di klan Hun harus dibunuh dan tidak bisa membiarkannya pergi agar klan Hun merasakan sakit. Namun tiba-tiba Xiaoyan terkejut melihat pohon kuno bodhisattva mengeluarkan gemersik dan mulai tenggelam ke dalam tanah untuk memulihkan dirinya. Guqiang menghela nafas melihat ini karena tidak dapat menemukan hati bodhisattva. Xiaoyan tersenyum ketika tangannya mengusap bagian dadanya di mana jantung yang jernih seperti zamrud berdebar sekarang berada. Ini adalah hati bodhisattva yang legendaris, tapi Xiaoyan belum menyempurnakannya. Begitu dia benar-benar menyempurnakannya, dia akan bisa masuk ke kelas Dao Sheng. Pohon kuno bodhisattva akhirnya tenggelam ke tanah. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas, tapi dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba terkejut. Ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat terdistorsi. Rasanya seperti ada penjara yang menyegel mereka. Ekspresi Xiaoyan gelap dan dingin saat dia menoleh. Dia melihat ke arah asal mula fluktuasi spasial ini dan melihat sosok ilusi surga pionik yang sangat besar berkeliaran di langit di belakang Jiu Feng. Seluruh langit diselimuti oleh surga pionik yang ilusi ini. Riak spasial dari sebelumnya datang dari tubuhnya. Setelah itu Hunyu mengungkapkan senyum dingin ketika mengeluarkan sebuah gulungan dan dihancurkan. Fluktuasi spasial yang intens meluncur ke ruang kosong sebelum membentuk lubang hitam. Aura mengerikan menyapu seperti badai dari tempat itu. Bayi Xiaoyan dan yang lainnya dapat merasakan aura mengerikan darinya ketika mereka berseru, "Seorang elit bangseng." Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat serius. Dia tidak bisa membiarkan ahli dari klan Hun keluar.
Lonjakan api surgawi keluar dari tubuh Sioyan, berubah menjadi binatang api ganas yang bergegas menuju celah spasial dengan kecepatan seperti kilat. Tetapi tiba-tiba tangan raksasa tulang keluar dari celah, meraih binatang api dan dihancurkan. Segera seorang patua bungkuk berpakaian abu-abu memegang tongkat tengkorak keluar dari celah ruang di depan mata orang yang terkejut. Dia mengeluh pada Hunyu karena tidak bisa menghabisi bocah dari klan Xiu. Hunyu mengerutkan kening mendengar ini. Dia berkata terjadi kecelakaan sehingga terpaksa menggunakan gulungan spasial. Apalagi Xiaoyan telah berlatih 1 bulan di bawah pohon kuno Bodhisattva dan kekuatannya telah melonjak ke tingkat ke-9 dari puncak kelas Daozun. Dia juga memiliki beberapa benih Bodhisattva di tangannya. Penantu Guyao harus turun tangan untuk menangkapnya. Guyao terkejut saat dia tersenyum melirik Xiaoyan. Tidak disangka bocah ini menemukan keberuntungan seperti itu. Xiaoyan mengerutkan kening di bawah tatapan Guyao yang mengamati. Sepertinya dia akhirnya akan melawan Banseng asli hari ini. Gu Qiang mengeluarkan sebuah gulungan dan menghancurkannya. Tetapi dia tertegun menemukan bahwa tidak ada fluktuasi spasial. Sun Er berkata tidak ada gunanya karena ruang di sini telah disegel oleh sosok ilusi surga pionik yang dipanggil oleh Jiu Feng. Tanpa izinnya fluktuasi spasial tidak dapat disebarkan. Guyao tertawa melihat beberapa generasi muda klan Gu. Hunyu segera mendesak Guyao untuk tidak membuang waktu dan menangkap Xiaoyan dulu. Jika tidak situasinya takut berubah. Guyao berjalan ke depan Xiaoyan dengan senyum galak. Dia berkata Clan Xiu dapat menghasilkan seorang seperti Xiaoyan setelah kehabisan garis keturunan. Cukup banyak ahli klan Hun telah terbunuh oleh Xiaoyan. Xiaoyan tanpa ekspresi bisa merasakan tekanan luar yang biasa berasal dari Guyao. Guyao memperkenalkan dirinya sebagai Tianzun kedua, tapi dia lebih suka dipanggil Sain Guyao. Xiaoyan tidak menyangka patua ini adalah Tianzun kedua. Xiaoyan bertanya-tanya apakah dia adalah seorang banseng elis sejati. Tapi yang jelas klan Hun dipenuhi dengan orang-orang yang sangat kuat dan menakutkan. Xiaoyan mengepalkan tangannya. Setelah masalah ini selesai, dia akan segera memurnikan hati Bodhisattva. Hanya dengan maju ke kelas banseng, dia tidak perlu takut dengan aula jiwa. Hanya setelah dia meningkatkan kekuatannya, dia bisa bertahan dari bentrokan melawan ahli yang kuat yang dikirim aula jiwa. Guyao segera bertanya pada Xiaoyan, ingin mengikutinya ke aula jiwa atau kita bertempur dulu? Ekspresi Xiaoyan sedingin es ketika dia berkata, aku menolaknya. Segera beberapa tangan raksasa keluar dari celah ruang untuk menangkap Xiaoyan dengan kecepatan kilat. Tubuh Xiaoyan bergetar dan sepasang sayap tulang muncul di belakang punggungnya, menghindari serangan Guyao disupport dengan gerakan 3000 petir. Jiu Feng dan anggotanya terkejut melihat sayap tulang anggota mereka dijadikan alat terbang. Xiaoyan menoleh meminta Sun Er untuk menahan Guyao sebentar. Sun Er mengangguk dan mengeluarkan tato klan berwarna-warni di keningnya. Di saat yang sama, aura Sun Er tiba-tiba melonjak saat api keemasan memenuhi kedua matanya. Xiaoyan mundur untuk menggabungkan 5 api surgawi dan bersiap melepaskan serangan terkuatnya untuk mengalahkan Guyao. Wajah keriput Guyao tanpa disadari berkedut saat melihat Xiaoyan mundur. Apakah kamu akan menggabungkan api surgawi lagi? Dia telah mendengar bahwa banyak para ahli dari klan Hun terbunuh dan kembali dengan kegagalan oleh teknik gabungan api surgawi ini. Sekarang Guyao ingin mengetahui apakah penggabungan api surgawi milik Xiaoyan benar-benar menakutkan seperti yang dirumorkan. Guyao melihat Sun Er pemilik garis keturunan dewa dan memiliki garis keturunan paling murni di klan Gu. Potensimu cukup bagus, tetapi kamu saat ini bukan tandinganku. Tubuh Guyao secara aneh menghilang. Sun Er segera menarik diri. Telapak tangannya diselimuti suhu api keemasan menakutkan dan dengan kejam menghantam udara kosong.
Seketika ruang terdistorsi pecah dan sosok tua yang bungkuk muncul. Indramu cukup bagus. Tidak heran kamu adalah anggota klan dengan potensi terbesar di klanku. Tangannya melesat seperti ular berbisa dan bertabrakan dengan telapak tangan Sun Er seperti kilat. Dengan suara boom, angin yang menakutkan yang disertai dengan sedikit panas menyapu langit. Tubuh Guyo tetap kokoh, tapi Sun Er muntah darah ketika tubuhnya terhuyung mundur. Sun Er dengan cepat menstabilkan tubuhnya setelah mengambil langkah terakhir. Dia dengan cepat membentuk segel seperti teratai. Api keemasan meletus dari tubuh Sun Er ke segala arah seperti matahari terbit. Guyo terkejut melihat kaisar emas pembakaran api surgawi. Api warisan klan Gu yang menepati peringkat keempat di peringkat api surgawi. Tidak disangka gadis kecil sepertimu bisa menaklukkannya.